Halo Leo, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja kan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau bahkan 70%, 100% atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang gitu ya, energi kolektif. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Leo, kita mulai reading untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Leo, gimana kondisi hubungan kamu dengan dia sejauh ini gitu ya? Aku melihat hubungan kalian sedang berada di titik jenuh gitu ya, sedang berada di titik jenuh di mana kamu atau dia atau bahkan berdua merasa kok kayaknya hubungan tuh minim perkembangan atau bahkan nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Yang mana kalau kita berhubungan kan kita selalu mau ada perkembangan gitu ya, perkembangan dalam artian status, perubahan status, atau misalnya kalau ada masalah diselesaikan, dicari solusinya, atau sebatas ya jangan monoton, harus ada variasi gitu. Tapi apapun secara spesifik kasusnya, aku melihat kamu atau dia atau bahkan kalian berdua merasa tuh kayak jenuh, stuck gitu, nggak ada perkembangan gitu. Terlebih aku melihat sebenarnya em, jadi gini, tadi kan aku sempat bilang jenuhnya atau stucknya itu bisa terkait karena ada masalah lalu belum ada penyelesaiannya, atau statusnya belum berkembang gitu ya, atau ya sebatas monoton gitu. Tapi di sini aku melihat bukan lebih ke arah monoton, tapi lebih ke masalah ada permasalahan yang belum ada solusinya dan juga lebih ke status gitu ya, dimana aku bisa melihat kamu atau dia atau bahkan berdua tuh ada yang merasa kecewa, merasa terhianati. Terhianati di sini dalam artian ini kenapa nggak bisa fokus ya? Terhianati dalam artian nggak seharusnya loh kamu memperlakukan aku seperti ini, atau nggak seharusnya loh aku memperlakukan dia seperti ini gitu loh. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Merasa kok kayak situasi tuh di luar ekspektasi, di luar harapan, dan di luar ekspektasi ini lebih ke negatif gitu ya. Merasa kok kayak sulit banget, kok struggle banget gitu loh. Banyak kecewa di sini, banyak kekecewaan. Cuman memang em,
Aku melihat walaupun memang lagi stagnan, lagi jenuh gitu ya, lagi banyak kekecewaan, banyak momen-momen di mana kalian merasa kok kayak sulit, kok kayak di luar ekspektasi, tapi aku melihat sebenarnya kalian masih mau agar bisa komunikasi secara heart to heart, bisa komunikasi secara dua arah, bisa solutif, bisa mencari solusi atas apapun yang menjadi permasalahan sejauh ini. Aku melihat sebenarnya rasa sayangnya masih ada, rasa cintanya masih ada, di mana sebenarnya kalian masih mau agar hubungan tuh bisa loyal, bisa setia terhadap satu sama lainnya, bisa enjoy, bisa yang santai, fun, chill, relax gitu ya, bisa berkembang terus, baik status atau tadi misalnya ada masalah, maka diselesaikan. Sebenarnya masih mempunyai keinginan seperti itu. Tapi karena egonya masih tinggi, karena gregetnya masih ada, kekecewaannya masih lebih dominan, masih cukup banyak gitu ya kamu rasakan atau dia rasakan atau bahkan kan rasakan, sehingga walau mau heart to heart communication, walau mau em, mencari solusi, walau mau ngobrol gitu, tapi karena egonya masih tinggi, masih yang banyak pernah kecewa gitu. Jadi sejauh ini kalian memilih untuk ya udah deh, gue masih sayang, kami masih sayang terhadap satu sama lainnya, kami masih mau membenahi hubungan. Tapi karena masih kecewa ya udahlah kita jeda aja dulu, kita renggang aja dulu, kita batasin aja dulu gitu. Jadi dalam artian intensitas hubungan kalian tuh lagi minim atau bahkan tidak sama sekali. Jadi tuh kalian tuh lagi jeda atau lagi yang minim komunikasi, minim berhubungan, antara minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali gitu. Em, dengan tujuan kalian menenangkan diri dulu, dengan tujuan kalian tuh introspeksi, evaluasi. Ini kenapa ya? Kenapa kami merasa terhianati? Kenapa kondisi susah banget? Apa sih yang perlu dibenahi? Apa sih yang perlu diperbaiki gitu? Karena kalian nggak mau kalau misalnya kalian tahu nih, kalian masih sayang, kalian masih mau perjuangkan, tapi kalian ketika lagi ngobrol, ketika lagi mencari solusi, tapi kayak nggak tahu akar permasalahannya tuh apa. Nah, kalian tuh lagi di tahap gimana? Oke, nggak apa-apa jeda. Oke, nggak apa-apa minim komunikasi atau minim hubungan, tapi kita di minim ini, di waktu jeda ini, atau di waktu di mana kalian cara berkomunikasi atau berhubungan ini, kalian pakai untuk oke, kita masing-masing introspeksi, evaluasi, apa sih yang perlu aku benahi, apa sih yang perlu kamu benahi, kalau dari sudut pandang aku permasalahannya tuh apa, kalau dari sudut pandang kamu permasalahannya tuh apa gitu. Nah, ketika sudah tahu nih akarnya apa, penyebabnya apa, di sana baru kalian akan melakukan komunikasi ini gitu ya. Kebanyakan dari kalian itu lagi minim komunikasi atau bahkan tidak komunikasi sama sekali, tapi sedikit dari kalian masih komunikasi yang cukup lancar, tapi ya sebenarnya kondisi hubungan tuh lagi nggak baik gitu ya. Oke, sebentar ya, dirapikan dulu kartu-kartunya. Oke, oke. Untuk poin selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Leo, terhadap dia sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih, alam semesta. Oke. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Leo, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya? Apakah masih ada perasaan sayang? Apakah ada perasaan sayang, cinta atau bagaimana? Sebenarnya masih ada sebenarnya gitu ya. Dari dalam hati kamu, dari hati terdalam kamu sebenarnya kamu masih punya rasa sayang gitu. Karena kita punya Ace of Cups, kita juga punya Three of Wands di mana kamu bisa melihat bahwa
jauh di depan sana, kalau mau diperjuangkan tuh hubungan ada prospeknya loh, ada potensi untuk berhasil gitu. Kalau mau diperjuangkan gitu ya, kamu sebenarnya masih mau hubungan agar berjangka panjang, agar terus mengalir, agar apapun permasalahannya, segera mungkin tuh bisa terbuka lembaran baru gitu. Kamu masih mempunyai harapan atau ekspektasi, kamu masih bisa melihat bahwa hubungan kalau diperjuangkan tuh bisa ini loh, bisa berhasil loh, bisa settle loh gitu. Cuman satu sisi kamu merasa walaupun jauh prosesnya, walaupun lama prosesnya, satu sisi kamu mau perjuangkan, tapi satu sisi ada pergumulan. Perjuangin nggak ya? Bakal lama, kalau lama selama apa? Kalau sulit bakal sulit apa gitu. Jadi ada pergumulan gitu. Ada pergumulan dalam artian satu sisi kamu siap, kamu optimis kalau nggak peduli lamanya, nggak peduli susahnya, kamu akan jalan terus, kamu akan perjuangkan terus. Tapi di satu sisi lainnya, kamu ada pergumulan. Ya, tapi kalau sulit sesulit apa sih? Kalau lama selama apa sih gitu. Jadi ada keraguan, ada kebimbangan, ada emosional. Sehingga emosional ini, keraguan ini, kebimbangan ini berdampak ke apa? Berdampak ke kamu tuh jadi kayak agak judes, agak jutek, agak dingin gitu loh. Bukan karena kamu nggak sayang, cuma gimana sih kalau kita lagi bete, kita lagi emosional gitu ya, kita lagi bimbang, berdampak ke kita jadi kayak, oh, oke, iya, iya, gitu aja, kayak dingin, kayak jutek gitu. Karena kamu kayak ya udahlah, masih masih bakal lama, masih bakal nggak cepet gitu ya, nggak mudah, ya udahlah, fokusnya ke sekarang ini aja lah, walaupun punya ekspektasi ke depan, tapi kamu sadar nih sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa kayaknya nggak bakal cepat, nggak bakal mudah. Jadi kamu berusaha ya udah meletakkan fokus utama kamu ke sekarang ini. Ya udah, gue punya harapan untuk kedepannya, tapi kayaknya nggak cepet, nggak mudah. Ya udahlah, gue nggak usah terlalu mikir ke depan. Yang penting gue mikirnya ke sekarang ini aja. Sekarang gue bisa lakuin apa kepada doi, ya udah itu yang gue lakuin gitu. Sisanya gimana itu entar aja, belakangan aja. Itu pola pikir udah tepat. Cuman karena emosional ini, karena ada gregetnya ini, karena ada aduh selama apa ya, sulit apa ya gitu. Dan kamu juga berusaha meletakkan fokus kamu ke sekarang ini. Namanya berusaha mengalihkan fokus, menempatkan fokus dari A ke B, berusaha kan ada effortnya gitu. Effortnya ini adalah melawan emosional, melawan kebimbangan kamu, sehingga tanpa kamu sadari, terkadang kamu tuh ada yang kayak jutek atau dingin ke dia. Bukan berarti kamu gak sayang, tapi itu efek samping dari kamu berusaha positif, efek samping dari kamu berusaha untuk um, menempatkan fokus utama kamu ke fokus yang benar gitu. Dalam artian kan misalnya kita misalnya gini, misalnya kita ada kebiasaan-kebiasaan kurang baik gitu, lalu kita mau mengubah kebiasaan-kebiasaan itu gitu, pastinya ke kebiasaan lebih baik gitu ya. Tapi dalam proses pengubahan ini kan pasti ada struggle-nya, entar struggle jadi emosian lah, jadi mut-mutan lah, jadi nangis-nangisan sendiri lah gitu. Nah ini kurang lebih di sini gitu loh, kurang lebih kasusnya seperti yang kamu alami. Kamu tahu nih nggak bakal cepat, nggak bakal mudah. Jadi kamu berusaha menempatkan fokus kamu jangan ke depan, jangan ke kapan semua selesai, semua berhasil, tapi kamu berusaha meletakkan fokus kamu ke sekarang ini aja. Sekarang ini bisa ngapain, itu yang kamu perjuangkan, itu yang kamu maksimalkan. Tapi baik lagi, karena kamu berusaha mengubah mindset kamu, namanya berusaha kan artinya ada effortnya. Nah, ada struggle-nya nih, ada struggle-nya dalam mengontrol emosi kamu, sehingga berdampak ke kadang kamu jutek ke dia, kadang kamu dingin ke dia gitu ya. Itu disadari atau tidak gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, Leo, aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para apakah doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising. Oke, oke, sebentar ya. Oke, maaf, suara motor mengganggu konsentrasi saya. Oke, terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Leo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Leo, Sun, Moon, and Rising?
ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Uh, Oke. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya dua kartu Three of Wands ya. Tadi di kartu kamu kita ada Three of Wands. Dan sekarang di kartu dia kita juga punya kartu Three of Wands gitu ya. Jadi gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Apakah dia masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta kepada kamu? Iya, dia masih mempunyai perasaan sayang atau perasaan cinta kepada kamu. Dimana, apa namanya, dimana sama dengan kamu, dia juga punya kesadaran. Dia sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa kayaknya nggak bakal cepat nih. Kayaknya nggak bakal mudah deh untuk hubungan kalian bisa berkembang. Untuk hubungan kalian bisa settle gitu ya. Tapi sejauh ini dia masih mempunyai harapan. Dia masih berusaha sabar. Dia masih berusaha untuk mengontrol dirinya. Kan kenapa dia berusaha mengontrol dirinya? Karena kan kalau nggak mudah, kalau nggak cepat, pasti kan terkadang bergumul, kadang tertekan. Dan kita punya kartu The Hangman, ketertekanan, stagnansi, kebingungan, saking lamanya, saking tidak mudahnya, saking lamanya gitu. Tapi karena basically walaupun tidak mudah, tidak cepat, tapi dia masih sayang, dia masih cinta dan dia masih mau perjuangkan gitu ya. Pada akhirnya walaupun tertekan, kapanpun dia tertekan, kapanpun dia struggle gitu ya, dia kan berusaha mengontrol dirinya, berusaha sabar, berusaha mengontrol emosi dan egonya, berusaha mengerti kamu, berusaha mengerti situasi dan tidak sembarang dalam bertindak, tidak sembarang dalam melakukan segala sesuatunya terkait hubungan, baik berucap kepada kamu atau baik melakukan hal-hal terkait hubungan gitu ya. Karena dia nggak mau kalau misalnya prosesnya udah lama, prosesnya udah tidak mudah gitu ya, lalu dia gegabah dalam bertindak, lalu dia impulsif dalam bertindak, lalu dia akan mengambil tindakan-tindakan yang takutnya memperparah kondisi hubungan, yang takutnya em, akan dia sesali gitu, dia nggak mau gitu. Jadi sambil dia jalankan hubungan dengan kamu, sambil dia mempertimbangkan dengan amat sangat, aku sebelum melakukan ini kira-kira baik gak ya dampaknya, kira-kira bakal fine-fine aja nggak ya kalau aku ngomong ini ke si Leo, atau aku berlaku ini ke si Leo, jangan-jangan kalau aku melakukan ini atau aku ngobrol ini malah dia tersinggung lagi, atau malah ntar keadaan makin parah lagi. Jadi dia nggak mau seperti itu gitu ya. Oke. Em, untuk kamu yang ada isunya atau permasalahannya terkait orang ketiga, atau terkait misalnya dia punya orang lain selain kamu gitu ya, siapa yang dia lebih pilih antara kamu atau antara orang lain? Lebih ke kamu gitu ya, karena kita punya Three of Wands di mana ini kan kartu yang kamu gitu kan, ini pun bottom of the deck pula, kartu utama. Kalau kamu lihat ilustrasinya, ada satu orang dia megang ada tiga tongkat nih, tapi satu tongkat ini yang dia pegang, duanya itu yang di belakang gitu. Jadi dalam artian, kalau memang kamu ada isu dengan orang lain, ada hubungan kalian itu ada keterkaitannya dengan perempuan lain atau pria lain, di mana dia mempunyai orang lain selain kamu, maka kalau kamu penasaran dia tuh lebih milih siapa, dia lebih prioritasin siapa, atau dia tuh lebih sayang siapa, dia lebih sayang kamu dibanding yang lain gitu ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, Leo, aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih alam semesta.
Oke. Terima kasih alam semesta. Oke, gini. eh So far so good gitu ya untuk bulan April 2021. Di mana di bulan April 2021 aku melihat perkembangan gitu. Aku melihat perkembangan di mana jatuhnya kan sekarang ini hubungan kalian tuh lagi bergumul, lagi belum ada kejelasan atau kepastian atau kestabilan gitu kan. Nah, di bulan April 2021 hubungan kalian itu akan berada di titik di mana keluar dari pergumulan. Ada titik awal, titik terang, kepastian, titik yang lebih pasti, titik yang lebih stabil dibanding kondisi yang ada selama ini sejauh ini gitu ya, di mana hubungan possible akan lebih enjoy, hubungan possible akan lebih santai, lebih secure, lebih positif lah dibanding selama ini, dibanding sejauh ini gitu. Dan ini perkembangan gitu ya. Cuman gini, cuman walaupun ada perkembangan gitu ya, tapi tidak dapat dipungkiri, entar kadang-kadang ada batasnya lagi, entar kadang-kadang ada renggangnya lagi, entar kadang-kadang ada jaraknya lagi gitu. Karena Ace of Swords walaupun adalah titik terang gitu, tapi ini baru Ace itu satu gitu. Ini baru permulaan gitu. Dari 1 sampai 10 itu masih jauh banget guys, masih lama banget. Sehingga dari 1 sampai 10 ada prosesnya panjang dan dalam proses ini naik dan turun masih akan terjadi gitu. Nah, kadang hubungan bisa sesecure itu, bisa se-enjoy itu, tapi kadang bisa renggang gitu. Kadang bisa agak berjarak, kadang tuh bisa agak ragu-ragu kayak mau gini tuh kalau aku mau melakukan ini sama Leo atau aku mau melakukan ini sama Doi itu oke nggak ya, baik nggak ya, atau nggak usah aja, atau gimana gitu. Nah, jadinya overall positif. Cuman dalam positif ini bukan berarti tidak ada renggang, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi so far so good karena up and down yang ada di bulan April 2021 ini adalah up and down yang wajar terjadi dalam satu proses menuju kestabilan. Jadi kalau emang nanti ada renggang, nanti ada ketidakstabilan gitu, tolong disadari itu sebagai wajar gitu. At least udah ada perkembangan nih, udah ada improvement gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, Leo, aku akan bukakan saran untuk kamu dalam menjalani hubungan percintaan dengan dia gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta tolong berikan saya maksimal 3 kartu sebagai saran untuk para Leo, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Uh, Terlalu banyak. Oke. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tadi kan aku bilang di bulan April 2021 adalah perkembangan dan kita punya kartu sarannya adalah happy news gitu langsung loh. Happy news ini kamera saya mirroring gitu. Jadi tulisannya terbalik tapi kalau kamu lihat dengan seksama itu happy news. Kabar baik. Your prayer is answered in a creative way. Dalam artian begini. Dalam artian pertama, jangan lupa untuk terus berdoa gitu ya. Kalau misalnya selama ini kamu berdoa, maka di bulan April 2021 atau bahkan ke depannya kapanpun ada permasalahan, doa kamu tuh akan dijawab kayak ini loh apa perkembangannya, ini loh solusinya gitu. Jadi kalau kamu selama ini udah berdoa, bagus dipertahankan, terus dilakukan. Dan kalau kamu selama ini belum berdoa, maka coba berdoa gitu. Karena kita tetap harus mengandalkan Tuhan gitu ya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Besar dalam apapun hidup kita, dalam apapun apa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk salah satunya hubungan percintaan gitu ya. Nah, lalu gini, em,
bagaimana hubungan kalian berkembang atau membaik itu bisa coba kalian lakukan, bisa coba kalian perjuangkan itu dengan cara-cara yang bervariasi, dengan cara-cara yang tidak monoton. Misalnya gini, misalnya kalian lagi berantem, ini contoh aja ya. Misalnya lagi berantem ya jangan, kalau misalnya pada umumnya orang minta maaf gitu ya, atau kasih hadiah gitu ya. Em, itu kan udah common banget, itu udah biasa banget. Coba coba kreatif. Misalnya bikin drama, misalnya bikin bikin drama kayak kamu kerja sama teman kamu gitu, lalu kayak minta teman kamu bilang ke doi, si pacar kamu tuh gini-gini loh, pas datang-datang malah kamu surprisein dia kayak, "Hai baby, minta maaf ya." Misalnya seperti itu, misalnya gitu kan. Tapi intinya cobalah berkreasi gitu, kreatif dalam memperjuangkan pembenahan gitu. Karena kalau misalnya kita terus menggunakan cara-cara yang monoton kan pasti kayak udah ketebak, ntar dia juga ngulang lagi. Tapi kalau misalnya kita mencoba hal-hal yang out of the box atau kreatif kan, itu menandakan kayak kita tuh effort loh, kita tuh berusaha gitu. Nah dengan itu kita tuh bisa kayak membuat dia melihat gitu kayak, oh ternyata tuh si Leo tuh itu ya, ternyata Leo tuh berjuang ya, dia mau out of the box demi hubungan kami, demi aku gitu. Nah itu kamu bisa coba lakukan gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya adalah informasi-informasi tambahan gitu ya. Dimana di dalam informasi-informasi ini ada inisial-inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia atau bahkan berdua, bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga atau nama kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Leo ataupun zodiak dari pasangan kamu atau bahkan zodiak-zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian, misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu atau dia atau bahkan berdua, tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat tanggal atau bulannya, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, ini general reading. Apabila informasi-informasi yang tambahan ini tidak ada terkait kamu atau dia atau kalian sama sekali, nggak apa-apa. Jangan khawatir, ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. Oke, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan untuk hubungan percintaan di antara para Leo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Ini ada yang lompat-lompat kayak tadi ya. Tadi yang lompat hanya satu soalnya. Oke, nggak ada. Oke. Terima kasih alam semesta. Cancer 7 5 November X A Juni 16 Februari Aquarius Maret G X 4. Oke, ada yang pintar matematika di sini atau yang berkutat di matematika. Pokoknya ada hal-hal terkait matematika di sini gitu ya. Lalu kita punya Cancer, kita punya 2, kita punya 21, kita punya 3, kita punya Aquarius, kita punya Capricorn, kita punya 23, kita punya 27, kita punya O, H, kita punya Agustus, kita punya Taurus, kita punya Januari, kita punya Pisces atau Pisces, kita punya 26, kita punya Virgo,
kita punya 16, kita punya Januari, kita punya Aquarius, kita punya Y, kita punya 15, kita punya 22. Ada yang suka Taylor Swift di sini gitu. Pas 22 saya langsung dengar lagu 22 gitu ya. Lalu kita punya Juni. Lalu kita punya T, antara suka Taylor Swift atau suka lagu 22. Lalu 28. Lalu kita punya N. Kita punya F. Kita punya I. Kita punya Taurus. Kita punya Scorpio. Kita punya Juni. Kita punya I. Kita punya B. Kita punya 4. Kita punya Libra. Kita punya Juni. Kita punya D. Kita punya 30. Kita punya M. Kita punya Virgo. Saya mendengar Oscar, ada yang namanya Oscar, atau kalau Oscar bukanlah nama, maka Oscar ini terkait Oscar yang penghargaan itu loh, penghargaan movie. Movie itu bahasa film-film. Penghargaan film yang paling bergengsi di dunia gitu. Ada yang namanya Oscar atau Oscar yang terkait, ada yang tertarik dengan perfilman atau dengan Oscar gitu ya. Kita punya Taurus, kita punya L, kita punya U, kita punya Februari, kita punya 29, kita punya Taurus. Nah, jadi ada beberapa, jadi gini, kalau hubungan percintaan kan biasa kita punya panggilan, entah beb lah, entah sayang lah, atau apa. Nah, tapi ada beberapa dari kalian tuh yang kayak lu gua gitu loh, nggak yang pakai beb atau sayang gitu, nggak ada panggilan khusus ya, kalau nggak lu gua, aku kamu, atau panggil nama gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Lalu ada yang D, ini ada D, huruf D, kita punya Oktober, kita punya E, kita punya Aries atau Aries, kita punya P, kita punya 12, kita punya Februari, kita punya Sagittarius, kita punya Juni, kita punya 2, kita punya September, kita punya Juli, kita punya G, kita punya November, kita punya 6 atau 9, kita punya V, kita punya November, kita punya Juli, kita punya Februari, kita punya 7, November, V, Mei, dan yang terakhir adalah Aries atau Aries gitu ya. Ini ada pesan spesifik gitu. Jadi saya dari tadi mendapat V gitu. Jadi ada beberapa dari kamu atau dia yang ada inisial nama V gitu. Atau V ini ada something specific about V gitu ya. Tapi V ini cukup V dan Taurus gitu. V dan Taurus gitu. Nah, V dan Taurus, ya V dan Taurus. Ada informasi-informasi terkait V dan Taurus yang bisa terkait kamu atau terkait dia atau terkait hubungan kalian gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, untuk small portion gitu. Untuk porsi kecil dari kalian atau bahkan mungkin satu orang aja gitu ya. Oke, Leo, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.